Sekarang kita akan masuk dalam pertemuan 7 kita di Matematika Wajib kelas 10. Topik kita kali ini adalah tentang sistem persamaan dua variabel atau disingkat dengan SPDV. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang SPLDV atau sistem persamaan linear. Nah, kali ini kita akan belajar sistem persamaan dua variabel yang artinya persamaan yang tidak terbatas pada linear saja, tapi juga bentuk yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam SPDV, kita review dulu tentang persamaan bentuk linear. Kata kunci adalah linear, yang artinya jika kita gambar ke dalam sumbu koordinat seperti ini, sumbu X dan Y, persamaan tersebut memiliki garis lurus. Bentuknya seperti garis lurus, misalnya dia seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau dia berpotongan pada sumbu X dan Y seperti ini, boleh juga. Atau dia bisa juga bentuk linearnya dimulai dari titik 00, pusat koordinat sini. Nah, itu namanya bentuk linear. Gampang ya untuk mengetahuinya adalah ketika kita lihat persamaannya, dia berpangkat 1. Misalnya X nya berpangkat 1, misalnya Y sama dengan X tambah 5, atau Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, kalau kita lihat di sini X nya berpangkat 1. Itulah namanya linear. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan sering menggambar grafik dari persamaan. Jadi untuk mengetahui bentuk grafik, terutama yang bentuknya bukan linear, kita bisa menggunakan satu program yang disebut GeoGebra. Nanti Bapak akan kasih tahu bagaimana cara menggunakannya sekilas saja. GeoGebra ini membantu kita untuk melihat bagaimana sih bentuk grafik yang dari persamaan yang kita mau. Nah, oke, sekarang kita masuk bentuk yang kedua adalah persamaan bentuk kuadrat. Nah, kuadrat yang artinya ada pangkat 2. Yang pertama bentuknya yang sering digunakan adalah persamaan kuadrat. Misalnya Y sama dengan X kuadrat. Nah, atau misalnya juga Y sama dengan X kuadrat tambah 5, atau Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Nah, yang pasti dia ada kuadratnya. Oke. Nah, bisa juga dibalik seperti ini juga. X sama dengan Y kuadrat, bisa juga. Yang pasti dalam variabel tersebut ada kuadratnya. Oke, itu namanya persamaan kuadrat. Nah, contohnya gimana grafiknya? Kita lihat saja dulu. Y sama dengan X kuadrat. Itu kalau kita gambar di grafik seperti ini. Berarti kalau kita buat tabelnya, kalau X sama dengan 1, Y nya berapa? Sama dengan 1. Kalau X sama dengan 2, berarti Y nya sama dengan, masukin angka 2 nya 4. 2 kuadrat berarti 4. Y, X sama dengan 3, Y nya sama dengan 9. Dan kalau misalnya X nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0. Berarti untuk persamaan kuadrat itu bentuk garisnya selalu melengkung. Oke, kita buat seperti ini. Ini dia. Ini titik 1,1. Ini kemudian kalau X sama dengan 2 berarti Y nya sama dengan 4 di sini dia. Dan seterusnya kalau D3 berarti dia Y nya 9 tapi nggak muat di sini. Kalau sama juga dengan minus, kalau dia minus berarti kalau X sama dengan min 1, berarti Y nya berapa? Sama dengan min 1 kuadrat, berarti 1. X sama dengan min 2, Y nya sama dengan min 2 dikuadratkan. Min 2 kali min 2 berarti 4. Nah, X sama dengan min 3, berarti Y nya sama seperti yang X positif, berarti 9. Dan kalau X sama dengan 0, Y pasti sama dengan 0. Kita buat di sini min 1 berarti dia Y nya 1, min 2 Y nya sama dengan 4. Kalau kita gambar, dia melengkungnya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti itu. Atau kalau di GeoGebra kita bisa lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita masukkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, inilah bentuknya. Dia melengkungnya ke atas. Nanti ada juga Y sama dengan min X. Kalau min X, dia melengkungnya terbuka ke bawah seperti ini. Ini dia. Jadi saran Bapak, ketika kita mau menggambar satu grafik, satu persamaan, kalau dia sudah semakin kompleks, lebih baik kita menggunakan GeoGebra untuk melihat bagaimana bentuknya. Ini dia. Kita bisa zoom juga, kita melihat detail angkanya bisa di sini. Oke, itu sekilas tentang GeoGebra. Nah, kemudian bentuk kuadrat yang kedua adalah persamaan lingkaran. Nah, itu ditandai dengan bentuknya seperti ini. Dia selalu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
R kuadrat. Oke. Nah, misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke. Nah, cara menggambarnya gimana? Di sini kata kuncinya adalah lingkaran, berarti dia bentuknya selalu lingkaran. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat dulu bentuknya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini R kuadratnya berapa? 9. Berarti kita cari dulu jari-jarinya. R sama dengan R kuadrat sama dengan 9. Berarti R sama dengan akar dari 9 berapa? Sama dengan 3. Nah, berarti untuk menggambarnya kita hitung dari 0 ini 3 kotak. Ke samping, ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Dia di sini jari-jarinya. Di sini kita hitung 3 kotak ke atas, berarti di sini. Ke kiri berarti min 3. Di min 3. Nah, oke, dari mana titiknya ini? Itu didapat dari R-nya tadi. Jari-jari dari jarak dari titik pusat ke jari-jarinya adalah 3. Itu artinya R sama 3. Nah, kemudian kita tinggal gambar saja ya. Seperti ini. Kita gambar lingkaran. Nah, oke. Nah, ini titiknya tadi berapa? 0,3. Ini titiknya 3,0. Ini 0,-3. Ini titiknya min 3,0. Dan inilah bentuk grafik dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, bagaimana kalau misalnya persamaan lingkarannya R-nya bukan dalam bentuk kuadrat? Seperti ini contohnya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7. Nah, ini kan bukan bentuk kuadrat kan ujungnya. Berarti kita bisa simpulkan R-nya itu sama dengan akar dari 7. Nah, berarti titiknya itu berada pada di sini. Ke jari-jari itu sejauh akar 7 satuan, berarti sekitar sini. Atau titiknya bisa kita bilang akar 7,0. Nah, di sini juga sama. Titiknya sini. Itu bisa disebut 0, akar 7. Nah, jadi kalau untuk menggambar persamaannya tentukan dulu titiknya, jari-jarinya. 4 titik jari-jarinya. Ini berarti min akar 7,0. Ini 0, min akar 7. Jadi untuk menggambar sama lingkaran tentukan dulu 4 titiknya. Kemudian setelah itu baru kita gambar bentuknya seperti lingkaran. Oke, nah bentuknya seperti ini. Atau kalau kita lihat di GeoGebra, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7 misalnya. Nah, inilah bentuknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam SPDV linear dan kuadrat. Ketika bicara tentang sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan, kita pasti akan mencari himpunan penyelesaian atau titik perpotongan atau daerah penyelesaian. Nah, di sini kita punya dua bentuk dalam sistem kita adalah linear dan kuadrat. Linear tadi garis lurus, kuadrat itu garis melengkung atau dia ada pangkat 2-nya. Oke, nah untuk SPDV linear kuadrat itu ada beberapa cara. Pertama, ubah persamaan linearnya ke dalam bentuk eksplisit. Eksplisit itu artinya persamaan linear tersebut diubah ke dalam bentuk yang fokus pada satu variabel. Ingat ya, tetap dua variabel tapi dia fokus pada satu variabel. Fokus pada salah satu variabelnya ya. Satu variabel. Entah itu X atau Y. Nah, itu tergantung persamaan kita. Kemudian setelah kita bentuk eksplisit, masukkan persamaan tersebut ke dalam persamaan kuadratnya. Jadi setelah kita ubah, kita masuk dalam kuadrat, kemudian kita cari akarnya. Ini saya garis ini ya. Substitusi, bentuk eksplisit, kemudian cari akar, kemudian kita substitusi akarnya, kemudian setelah itu diperoleh himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Tentukan koordinat titik potong dari Y dikurang X sama dengan tambah 5 sama dengan 0 dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 9. Oke. Nah, yang mana linearnya? Kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan linear, sedangkan ini adalah kuadratnya. Tadi langkah pertama tadi apa? Kita ubah persamaan linear ke dalam bentuk eksplisit. Oke, jadi Y dikurang X tambah 5 sama dengan 0. Eksplisit berarti kita pilih satu variabel yang jadi fokusnya. Misalkan
saya mau Y, berarti Y sama dengan, kita pindahkan semua yang di sebelah kiri ke sebelah kanan, tinggalkan variabel Y. Berarti X dikurang 5. Oke. Nah, setelah itu langkah kedua tadi apa? Masukkan ke dalam persamaan eksplisit tersebut ke dalam persamaan kuadrat. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY sama dengan 9. Masukkan Y-nya. Berarti X kuadrat tambah X kurang 5 ditambah, setiap ada variabel Y, ubah Y nya menjadi X kurang 5. 2X kali X kurang 5 sama dengan 9. Berarti X kuadrat tambah, ini kuadrat ya, X kurang 5 dikuadratkan, berarti X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 ditambah, ini 2X kali X menjadi 2X kuadrat dikurang 2X kali 5 menjadi 10X sama dengan 9. Kita gabungkan semuanya. X kuadrat tambah X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 ditambah 2X kuadrat dikurang 10X sama dengan 9. X tambah X tambah 2X menjadi 4X kuadrat. Kemudian ada lagi X kuadrat, nggak ada lagi. Sekarang masuk ke X biasa. Min 10X dikurang 10X berarti min 20X. Setelah itu 25 masuk ke konstantanya. Ada lagi konstanta selain 25? Nggak ada. Berarti tambah 25. Yang 9 kita pindahkan ke sebelah kiri untuk memperoleh, biar gampang kita membuat faktorisasinya. 9 pindah menjadi min 9 sama dengan 0. Berarti jadinya 4X dikurang 20X. 25 kurang 9 menjadi tambah 16 sama dengan 0. X kuadrat ini ya. Bisa sederhanakan? Bisa, kita sama-sama bagi 4 dibagi 4. Oke, berarti jadinya X kuadrat dikurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan menjadi apa? X dikurang 4 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita sudah dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, kemudian akar-akaran tersebut kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini triknya adalah, untuk kalau kita sudah dapat akarnya, lebih baik kita substitusi ke dalam persamaan linear saja. Kenapa? Karena lebih gampang menemukan hasilnya. Oke, tadi kita persamaan linear apa? Y sama dengan X kurang 5. Kita substitusi ya. Tadi kita dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam Y sama dengan X kurang 5. Nah, untuk X sama dengan 4, berarti Y sama dengan berapa? Y sama dengan, masukkan X-nya, 4 dikurang 5 sama dengan 1. Berarti titiknya apa? Titiknya menjadi 4,1. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan min 4, atau titiknya sama dengan 1,4. Nah, berarti himpunan penyelesaian adalah kurung kurawal dalam kurung 4,1, 1, min 4, tutup kurung, kemudian kita tutup HP-nya. Itu dia caranya. Oke. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat kurang 5 dan Y sama dengan min 2X tambah 3, dan lukislah grafiknya. Ini dia. Oke, kita lihat dulu bentuk persamaannya. Ini termasuk persamaan kuadrat. Nah, yang kedua termasuk linear. Oke, kalau kita lihat tadi contoh yang pertama, kita suruh membuat eksplisit dulu, tapi setelah kita lihat di sini, untuk persamaan linearnya itu sudah dalam bentuk eksplisit. Sudah satu variabel berada di depannya.
di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi aja persamaan linearnya ke dalam persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat tadi apa? Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Y-nya masukin sini. Berarti setiap ada kata Y, ada variabel Y, kita ubah jadi 2X tambah 3 sama dengan X kuadrat dikurang 5. Kita pindahkan semua variabel dan konstanta ke sebelah kiri. Berarti menjadi min X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Min 5 pindah jadi apa? Tambah 5 sama dengan 0. Kenapa mesti sama dengan 0? Karena kita mencari akarnya. Min X kuadrat dikurang 2X tambah 8. Atau kita kali dengan min 1. Nah, menjadi X kuadrat tambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Akar-akar berapa ini jadinya? X tambah 4 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 4 dan atau X, atau bisa kita buat menjadi seperti ini juga. Lambang yang ini kita buat kayak V gini. X sama dengan 2. Oke. Nah, setelah itu kita substitusi akarnya. Untuk X sama dengan min 4. Nah, untuk gampangnya kita substitusi ke bentuk linear saja. Y sama dengan min 2 kali min 4 tambah 3 sama dengan Y sama dengan min, ini 8 tambah 3 sama dengan 11. Berarti titiknya apa? Min 4,11. Oke, untuk X sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan min 2 kali 2 tambah 3. Berarti sama dengan min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Titiknya menjadi 2, min 1. Oke. Nah, kemudian kita gambar bentuknya. Oke, pertama kita gambar dulu yang Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. Nah, ketika X sama dengan 0, berarti Y sama berapa? 0 kuadrat dikurang 5 berarti min 5. Di sini ketika X sama 1 berarti min 1 kuadrat atau 1 dikurang 5 menjadi min 4. Nanti bentuknya mirip seperti Y sama dengan X kuadrat, hanya posisinya saja bergeser. Kalau X sama dengan 2 berarti 2 kuadrat 4 dikurang 5 berarti berapa? Min 1. Ketika 3 kuadrat 9 dikurang 5 itu menjadi 4, berarti sini dia. Nah, dan seterusnya nanti kita bisa gambar seperti ini. Nah, kemudian kita gambar sebelah sini juga untuk negatifnya sama. Nah, inilah dia bentuk grafiknya. Persamaan kedua adalah bentuk linear. Jadi seperti pelajaran kita sebelumnya, untuk persamaan linear kita bisa cukup menggunakan 2 titik saja, yaitu pertama kita misalkan X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Berarti titiknya yang pertama adalah 0,3. Kemudian kita bisa misalkan Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min 2X tambah 3 atau 2X sama dengan 3, dimana X sama dengan 3 per 2. Berarti titiknya menjadi 3 per 2,0. Oke, bisa kita gambar. Pertama tadi apa? 0,3 berarti sini titiknya. Kemudian 3 per 2 atau 1,5,0. Nah, berarti garisnya di sini. Ini dia sampai lurus tak terhingga. Nah, oke. Setelah kita gambar dua-duanya, nanti bentuknya akan seperti ini. Mereka akan bertemu di titik sini, 2 titik tadi. Titik berapa tadi itu? Kita lihat dulu lagi tadi. Titik pertemuannya adalah di min 4,11 dengan 2 min 1. Ini dia. Titik min 4,11 dan titik 2, min 1.
Berarti HP-nya itu bisa dapat 2, min 1, min 4,11. Nah, oke, inilah dia HP-nya. Nah, tadi sebenarnya tanpa menggambar grafik kita bisa menentukan HP-nya. Tapi di pertanyaan tadi kita suruh menentukan HP dan membuat grafiknya. Oke, bisa? Atau pada GeoGebra kita bisa gambar seperti ini. Untuk kalau misalnya kita kesulitan dalam menggambarnya, kita bisa lihat di GeoGebra dulu. Y sama dengan X kuadrat dikurang 5. X kuadrat dikurang 5. Kemudian persamaan keduanya adalah Y sama dengan min 2X tambah 3. Y sama dengan min 2X tambah 3. Oke, nah kita lihat perpotongannya. Grafiknya seperti ini. Perpotongannya di 2 min 1 sesuai dengan hitungan kita tadi, dan min 4,11. Oke, nah itu dia. Jadi untuk memudahkan kita membuat grafik, kita bisa menggunakan program GeoGebra untuk melihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, jadi itu untuk yang sistem persamaan linear dan kuadrat. Kita akan lanjut ke kuadrat dan kuadrat.